Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi wa bi ulumi wa fitaurin amin ya rabbal alamin. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa qala aidan rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Kepada jamaah YouTube ya, jamaah Facebook ya, dan jamaah medsos ya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kali ini kita bisa membuat video ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan semuanya diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Alhamdulillah pada kesempatan kemarin makalah ke-15 saya baca di Masjid Hasanatul Hasanah, dan sekarang kita melanjutkan untuk makalah yang ke-16. Mudah-mudahan nasihat-nasihat dalam kitab ini bisa bermanfaat untuk diri saya pribadi dan kepada semua yang melihat tayangan video ini. Dan saya yakin pada hakikatnya yang berbicara ini belum tentu mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan yang mendengarkan. Ini adalah bagian dari ikhtiar saya. Mudah-mudahan dengan membaca kitab ini, dengan mendengarkan nasihat-nasihat dari kitab ini, bisa menjadikan diri kita ini menjadi hamba-hamba yang menjadi soleh-solehah, yang taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi semua larang-larangan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu utawi pengucap asati sata asyara kang kaping 16. Qila den dawuhaken apa anna syahwata setune syahwat utawa kepengin iku tusayyiru dadekake apa syahwat al muluka ing pira-pira ratu abidan ing budak. Fa innaman mongko setuhune wong habba kang demen sapa man sayan ing suwiji-wiji fa huwa mongko utawi man iku abduhu dadi budake syai. Wasabar utawi sabar iku yusayyiru dadekake apa sabar abida ing budak mulukan ing raja. Li anal abada kono setune kawula bisa barihi kelawan sebab sabare kawula yaiku yanalu merkoleh sapa abdu ma yuridu ing barang kang ngarepaken sapa abdu. Ala aunata ala tara anata ngerti sira kabeh ala yasilu tegese ana ta ora teka apa ilmu ka ilmu ira ila qissati sayyidinal karim marang ceritane bendara kita al karimi kang mulya ibnil karimi putrane wong kang mulya ibnil karimi putrane wong kang mulya Yusuf Nabi Yusuf as-Siddiq kang banget bener ibni Yakub putrane Nabi Yakub as-saburu kang akeh sabare ibni Ishaq putrane Nabi Ishaq al-Halimi kang aris ibni Ibrahim putrane Nabi Ibrahim al-Khalil kang den kasihi
al-khalili kang den kasih kang akeh au al-awahi yalinane alaihim rabb alaihim salam iyatasi alaihim salam wa Zulaikha lan Siti Zulaikha fa inna mongko setemune Zulaikha iku ahabbat cinta sapa sila Sayyidina Yusuf ing bandara kita Nabi Yusuf nihayatul hubbi kelawan nihayatul hubbi kelawan katok-katok cinta bahwa utawi Nabi Yusuf iku yasbiro sabar sapa Yusuf ala Maria ing atase rekoto yone Zulha fa adaniyatiha lan gawe lorone Zulekha. Alhamdulillah untuk makalah yang ke-16 ini yakni menjelaskan tentang syahwat dan sabar. Ada yang mengatakan sesungguhnya syahwat atau nafsu dapat menyebabkan penguasa menjadi budak, sedangkan sabar bisa menyebabkan budak menjadi raja. Seperti yang telah digambarkan pada ceritanya Nabi Yusuf dan Zulaikha. Dan ini nasihat untuk diri saya, nasihat untuk kita semuanya, nasihat untuk para konten kreator. Nah ini ya. Kalau saya mungkin keinginannya video ini banyak yang menonton, kemudian ketika ada yang baik bisa dilaksanakan. Itu pun punya ada rasa keinginan seperti itu. Ada juga yang membuat konten kreator supaya dapat monetasi. Ya sama sebenarnya. Ya istilahnya kalau kita jadi gini, dulu nasihat guru saya seperti ini. Janganlah kamu mencari ilmu untuk uang, akan tetapi uang itu akan datang karena ilmu. Kalau kita beli kemeja, pasti kolongannya itu akan ikut. Tapi kalau kita nyari kolongannya, mejanya tidak ada. Makanya ini adalah sebuah nasihat yang dulu ketika saya belajar ngaji pada waktu di dalam lingkup pendidikan, itu nasihatnya seperti itu. Maka dari itu, mari kita berusaha untuk supaya apa? Supaya kita itu keinginan-keinginan yang kita dapatkan ini, supaya kita tidak menjadi budak dalam keinginan kita atau nafsu kita. Ya, bahkan gambarannya seperti Zulaikha, seorang ratu yang tunduk, malah justru seperti budak karena kepinginannya terhadap Nabi Yusuf. Sedangkan Nabi Yusuf, seorang budak, malah justru menjadi raja karena bisa mengendalikan diri. Maka dari itu mari kita bersama-sama memanfaatkan teknologi ini supaya yang pertama tentu tayangan-tayangan ini bisa menginspirasi, tayangan-tayangan video yang kita buat bisa menghibur, tayangan-tayangan video kita bisa bermanfaat untuk orang lain. Pertama kita niatkan untuk beribadah. Kalau yang niatnya untuk menghibur berarti supaya bisa menghibur orang lain. Kalau yang niatannya ingin memberikan motivasi supaya anak-anak, supaya orang lain bisa termotivasi. Kalau yang tujuannya ingin membuat tutorial, itu manfaatnya. Jadi subhanallah, semuanya baik. Cuman sekali lagi di dalam prosesnya itu harus diiringi dengan kesabaran supaya kita tidak menjadi budak dari keinginan kita yang dimana ketika kita sudah punya keinginan sesuatu tetapi tidak tercapai, dikhawatirkan bisa menggunakan segala cara untuk memenuhi apa yang kita inginkan. Inilah yang menjadi nasihat titik poin pokok pada permasalahan ini. Bahkan di tengah-tengahnya haram, di tengah-tengahnya halal, di tengah-tengahnya
Di tengah-tengahnya antara halal dan haram itu ada sabar. Maka dari itu ketika saya memberikan nasihat kepada anak-anak muda, nih hubungan laki-laki dan suami istri itu halal, tetapi dilalui dengan proses sabar. Makanya yang masih muda-muda, yang belum menikah, yang punya gandengan, bisa sabar. Ingat, di tengah-tengah yang halal dan yang haram, itu ada sabar. Kalau kamu bisa sabar, maka kamu akan mencapai kehalalan tersebut. Terima kasih. Mudah-mudahan video dari pembacaan kitab ini bisa bermanfaat untuk diri saya pribadi dan kepada pemirsa dan pendengar semuanya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahumma fi'ikla wa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.